Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya terus tumbuh bersama cahaya ilmu. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab terakhir dari kisah Al-Ula, kota sunyi yang menyimpan jejak sejarah, pesan peringatan dan pelajaran kehidupan. Kini saatnya kita merenung dan mengikat semua kisah menjadi hikmah dalam jiwa. Terkadang, tempat yang paling sunyi bisa menjadi guru terbaik. Ya tidak bicara dengan suara, tapi dengan bukti, dengan sisa bangunan, dengan bebatuan yang bisu, dengan kisah-kisah yang ditinggalkan oleh mereka yang hidup sebelum kita. Itulah Al-Ula. Sahabatku, Al-Ula bukan hanya sekadar tempat di peta. Ia adalah lembaran sejarah yang masih terbuka. Di sana kita melihat kemegahan, lalu kehancuran. Kita mendengar nama-nama besar, tapi sekarang tak lagi dikenal. Karena semua yang tidak disertai ketundukan kepada Allah, akhirnya akan pudar oleh waktu. Kisah kaum Tsamud mengajarkan bahwa kecerdasan dan kemajuan tak selalu menjamin keselamatan. Nabi Syalih telah menyampaikan kebenaran, tapi ketika hati tertutup, maka tak ada cahaya yang bisa masuk. Rasulullah juga menunjukkan teladan luar biasa. Ketika melewati Al-Ula, beliau tidak kagum pada sisa kemewahan, tapi justru merenung. Beliau khawatir umatnya mengulang kesalahan masa lalu. Maka beliau bersikap hati-hati dan mengajak para sahabatnya untuk bersikap sama, rendah hati dan penuh rasa takut kepada Allah. Kini, tempat itu menjadi salah satu lokasi warisan dunia. Banyak orang datang melihat sisa bangunan megah, ukiran batu, dan sejarah yang panjang. Tapi, apakah cukup dengan berkunjung? Ataukah kita juga perlu mengambil ibrah, pelajaran yang melekat dalam hati? Sahabatku, semoga kisah Al-Ula ini tidak hanya singgah di telinga, tapi juga masuk ke dalam hati. Bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi yang kita capai, tapi seberapa dalam kita tunduk kepada Allah. Terima kasih sudah menemani hingga akhir perjalanan kisah ini. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap bersih, rendah hati dan tidak pernah lupa untuk bersyukur. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman dan keluarga. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kisah-kisah hikmah lainnya di konten berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.